Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadil billati ya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali kepada kegiatan podcast Cides Ismi bersama Majelis Mudzakarah Masjid Istiqlal. Ya. Telah hadir bersama kita Profesor Dr. Riri Fitri Sari. Beliau adalah Wakil Ketua Umum IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Juga beliau Guru Besar Fakultas Teknik Komputer di Universitas Indonesia, sekaligus juga beliau adalah Ketua UI Green Matrix ya, untuk penilaian Green Campus dunia ya. Alhamdulillah bersama kita juga ada Profesor Dr. Andi Faisal PhD, beliau adalah Direktur Cides Ismi, sekaligus juga beliau Wakil Direktur dari Majelis Mudzakarah Masjid Istiqlal, dan beliau juga adalah Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Untuk kali ini kita akan membahas tentang teknologi dan perannya di dalam dakwah Islam. Ya. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah masih puasa nih, Prof. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini masuk kepada tanggal 11 Ramadan sekaligus tanggal 11 Maret. Ya, alhamdulillah kita sudah 11 hari ini ya. Dan untuk membahas ini yang pertama ini Prof. Riri dan Prof. Andi. Kita tahu teknologi ini berkembang terus ya. Setiap hari berubah, ada inovasi baru dari teknologi, apalagi dengan digital media hari ini. Nah, kira-kira seperti apa Islam memandang teknologi ini, terutama juga termasuk dengan teknologi digital dan juga perannya di dalam dakwah Islam. Tafadhol, Prof. Riri dulu atau Prof. Andi dulu? Ya, silakan Prof. Riri. Baik, terima kasih Pak Aslican. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya Pak Aslican kalau kita ingin membahas mengenai masalah teknologi yang digunakan untuk dakwah kita, untuk dapat menyebarkan kebaikan, menyebarkan sinar sinar Allah ya, yang disampaikan lewat Nabi besar kita Muhammad SAW lewat berbagai media. Itu sekarang sudah memiliki media baru yang banyak sekali, di mana semua orang sudah biasa menggunakan teknologi untuk dapat mempelajari sesuatu dan mencari informasi. Dan kita lihat belakangan ini bahwa marak sekali penggunaan media dakwah seperti di YouTube ya. Kalau kita lihat semua bahan-bahan sudah dimasukkan di Instagram atau di media sosial lainnya seperti TikTok atau pendek-pendek, karena sekarang itu musimnya pendek-pendek tapi masuk ke hati. Ya, misalnya Mop lagi baca surat Maryam gitu ya, itu menarik sekali yang membuat orang-orang mendengarkan dan ingin dan berkesan hatinya, terbuka hatinya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan alhamdulillah teknologi informasi dan komunikasi sudah sampai saat ini sudah 212 juta orang Indonesia yang memiliki koneksi ke internet ya. Jadi ini adalah halat yang sangat baik sekali untuk mempelajari yang terbaik, yang baru. Jadi kalau menurut saya memang tepat waktunya untuk kita banyak berbicara mengenai banyak informasi dan kemudian pesan-pesan dakwah yang dapat disampaikan dengan berbagai inovasi dan cara-cara baru melalui teknologi multimedia. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi momentum ya. Momentum betul. Ya. Prof. Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aslihan yang baik hati, yang juga Profesor Riri, kita sama-sama dari IJMI yang alhamdulillah bisa bekerja sama dengan Majelis Mudzakarah Masjid Istiqlal
ya khususnya di bulan Ramadan ini, dan topik kita memang hari ini tentang dakwah dan teknologi, khususnya tentang digital dakwah. Jadi memang kita sebetulnya kalau kita lihat dakwah itu ada 4 proses ya. Pertama proses informasi ya. Yang kedua proses change atau social change atau perubahan sosial. Kemudian yang ketiga tentang transfer of technology. Lalu yang keempat ujungnya adalah masyarakat madani. Dan ini semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi tahap informasi itu ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi kemudian rasul, lalu Rasulullah berdakwah di Mekah, dan ini dapat dikatakan dalam istilah Al-Quran atau dalam Islam disebut dengan tabligh. Artinya menyampaikan. Menyampaikan itu ya mau menerima atau tidak ya tugas kita menyampaikan. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Beringatlah tapi hanya yang merasakan ada manfaat, yang tentu yang akan mendapatkan pencerahan, yang akan menerima dakwah itu. Dan dakwah itu ya memang la ikraha fiddin, ya tidak ada paksaan dalam agama. Jadi terserah pendengarnya, penerimanya mau menerima atau tidak, mau tercerahkan atau tidak. Karena memang fadzakir innama anta muzakir, beringatlah tapi ingat bahwa kamu itu sebagai pemberi ingat saja. Lasta alaihim bimusaitirin, ya tidak mungkin kamu bisa mengubah mereka gitu. Mereka yang mau mencerahkan diri sendiri ya. Jadi ini level tabligh di dalam ilmu komunikasi ya. Memang kita kenal bahwa proses itu ada information, ada 2 macam ini, information, kemudian ada information. Jadi kalau inform artinya knowledgeable people atau yang berilmu, dalam hal ini dai atau ulama yang menyampaikan ilmunya, kemudian orang lain itu diharapkan bisa menangkap, memahami, mengerti apa yang disampaikan. Yang proses kedua adalah social change tadi. Ya, kalau dalam ilmu komunikasi ya itu juga prosesnya teori yang berdebat tentang hal ini ya cukup seru ya, cukup ramai. Itu perubahan itu sebetulnya bagaimana bisa terjadi, apakah dari luar atau dari dalam. Social enterprise. Ya, betul. Jadi kemudian yang terakhir itu yang biasa disebut dengan perubahan dari dalam atau community from within ya, atau development from within the community. Jadi itu yang dianggap mutakhir dalam perdebatan perubahan sosial. Nah kalau kita periksa dalam Al-Quran ternyata ada yang disebut dengan taghyir ya, bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi situasi internal sebuah komunitas kecuali komunitas itu sendiri yang mau mengubah diri mereka. Jadi terpulang kepada komunitas itu mau berubah atau tidak. Bahkan lebih tegas lagi di surah Al-Anfal ayat 53 yang mengatakan bahwa dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang demikian itu ya tidak ada perubahan dalam hal kenikmatan. Ya lebih khusus lagi soal kenikmatan. Kalau mau nikmat ya kaum itu sendiri, ya golongan itu sendiri, atau organisasi itu sendiri, atau bangsa itu sendiri, komunitas itu sendiri yang harus mengubah diri mereka. Lebih nikmat, lebih nyaman, lebih comfortable gitu. Nah itu ternyata Al-Quran sudah bicara tentang hal ini jauh sebelumnya, 15 abad yang lalu. Sementara kalau perdebatan ilmu komunikasi, ya setelah Perang Dunia Kedua ini baru seru. Nah, kemudian yang ketiga ini tentang proses transfer of technology. Apakah itu dikenal dalam ilmu komunikasi harus difusi inovasi, ataukah sebetulnya ya harus menciptakan teknologi itu dari dalam komunitas itu, bangsa itu, negeri itu, atau organisasi itu. Ya, nah, dalam perdebatan intelektual ahli komunikasi seperti itu. Tapi kalau kita periksa dalam Al-Quran, kalau kita pintas ternyata
itu seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini dia ingin supaya teknologi yang dimiliki oleh Ratu Balkis itu bisa ditransfer, dipindahkan ke wilayah Nabi Sulaiman. Akhirnya dia mengajak jin yang bernama Ifrit, ya jin paling hebat lah. Konon kabarnya tingginya itu 24 meter. Ya. Dia sih mampu, cuma dia katakan na'atika bi qabla an taquma min maqam. Saya akan pindahkan singgah sana ini sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sulaiman mengatakan, wah ini kelemahan kalau ini harus menunggu kapan. Mulai tadi kita duduk mulai jam berapa, jam 1 di sini ya. Jadi ini sudah nanti Balkis sudah di sini, kita harus menunjukkan sesuatu yang lebih cepat lagi agar bisa kita mendakwahkan, mengajak Balkis masuk Islam. Akhirnya dia tanya kepada teknokrat manusia biasa, indahu ilmun ya minal kitab, yang punya ilmu tentang kitab kauniyah dan kitab qauliyah. Dia katakan ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfu. Saya akan pindahkan sebelum even matamu berkedip. Begitu cepatnya, ya real time. Sulaiman mengatakan, wah kalau begitu kamu aja. Begitu dia bilang yes, langsung di depan. Lalu Sulaiman mengatakan nakiru laha arsya, coba modifikasi itu sebagai pusat industri, pusat teknologi kita, agar nanti ketika Balkis datang yang betul-betul bisa kagum, terperangah agar dakwah kita bisa masuk. Jadi transfer teknologi di sini ya itu tadi tankir, itu artinya modifikasi, amati, tiru dan modifikasi. Sehingga Balkis datang dia kan pangling. Wah ini kok luar biasa. Akhirnya kan roknya diangkat, kan dikira itu air lantai. Padahal itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bercahaya seperti itu. Itulah bukti bahwa terjadi modifikasi yang luar biasa. Nah, lalu dalam Al-Quran ditanya, hakadha arsyuk, apakah ini Balkis singgah sanamu? Dia bilang, ka'annahu huwa, seolah-olah ya. Tapi kan berarti bukan. Gitu. Jadi ada perubahan yang luar biasa. Inilah seharusnya umat Islam lakukan untuk creation of teknologi yang sebetulnya Pak Habibie sebagai pendiri ISMI pertama, presiden kedua, ketiga, ya pernah mencanangkan bahwa kita menciptakan teknologi dirgantara, karena semua di pesawat itu teknologi itu hampir semuanya ada microwave, ada komputer, ada kipas angin, ada televisi, seterusnya ya, ada fridge, ada microwave tadi, sehingga ya bisa Pak Habibie itu menciptakan semuanya. Jadi teknologi yang kecil-kecil nanti menyusul gitu. Nah, tapi sayang kan ini berhenti ya, Pak N250 udah menjadi museum ya, padahal 30 tahun yang lalu kalau dilanjutkan kita sudah bisa menjadi pusat teknologi. Yang terakhir ini Pak Dr. Aslihan, masyarakat madani. Ya tujuan kita itu berdakwah gimana agar melahirkan masyarakat yang berperadaban, yang berkeadaban, yang bertamadun, yang berkemajuan. Ya tentu boleh sifatnya Nusantara. Kalau Indo kan ya Nusantara, ya Islam Nusantara. Kalau Muhammadiyah berkemajuan. Tapi apapun namanya yang jelas menciptakan seperti yang telah dicapai oleh Rasulullah di Madinah. Jadi Madinah itu madani ya, sama asal usulnya. Kata-kata itu di mana civil society. Ya, civil society dalam istilah ilmu komunikasi yang ini memang juga ada. Kalau ilmu komunikasi ada lagi, apakah dari negara, pasar, publik, baru individu-individu. Tapi ternyata Al-Quran mengatakan sebaliknya, dari individu dulu. Ya, kita mulai dari min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini bagian daripada civil society, artinya kita saling kenal mengenal, saling mengapresiasi. Kemudian syura wa amruhum syura wa innahum kita bermusyawarah. Sampai masuk di sila keempat kan, ya di Pancasila kata musyawarah. Jadi ujung dakwah itu sebetulnya berproses ya, dari tadi tabligh, information, kemudian change, social change dengan tawir, kemudian transfer of technology atau creation of technology yang disebut dengan tangkir, kemudian berujung di
masyarakat madani atau civil society. Jadi Islam mengenal itu semuanya ya, dan saatnya lah sekarang ini melalui ICMI saya kira dan juga Masjid Istiqlal kita bisa membangun yang namanya masyarakat madani yang sesungguhnya. Ya, Terima kasih Prof. Jadi ada 4 level ya pemirsa sekalian, tabligh, kemudian taghir, tankir, dan terakhir adalah terbentuknya masyarakat madani. Ya, alhamdulillah, terima kasih Prof. Nah, kembali kepada konteks kita hari ini di impact ya, terutama di digital media. Ini kan perubahan terus terjadi nih, Prof. Riri dan Prof. Andi. Tentu ini akan mengubah cara atau metode di dalam berdakwah ya. Kalau tadi Prof. Andi sudah menyampaikan bagaimana ternyata manusia pun bisa mengalahkan jin ifrit ya, lebih dari sekedar menunggu duduk akan terjadi, tapi bahkan bisa sekejap gitu kan. Dan hari ini sudah hadir apa yang terjadi di luar sana. Pada saatnya sama kita bisa saksikan gitu kan. Kan perubahan demikian sangat cepat ya, sudah meniru teknologinya Nabi Sulaiman gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa cara kita di dalam dakwah di konteks hari ini kepada masyarakat, terutama generasi gadget ini yang mereka semua serba sudah dengan serba digital. Kira-kira cara-cara apa yang efektif? Terima kasih Pak Alisan. Kalau menurut saya sebagai dosen ya, sebagai staf pengajar, memang kita perlu mengikuti cara-cara, pola-pola, cara belajar masyarakat sekarang, terutama sebagian besar adalah generasi muda yang konsentrasinya tadi saya bilang itu cukup pendek ya, dan kita harus terus mengingatkan keunggulan-keunggulan zaman dulu Pak. Menghafal itu ternyata memang tetap diperlukan ya, tapi dengan konteks bahwa dia mengerti dalam aplikasinya. Sehingga kalau kita lihat sekarang dakwah yang sampai dan bisa didengarkan dan bisa diaplikasikan itu benar-benar masuk ke dalam, itu memang memerlukan serangkaian upaya dari kita semua, generasi yang pernah mengikuti dulu ya semuanya. Kalau banyak yang tinggal di masjid misalnya dulu ya, di surau gitu ya, cara-cara yang digunakan mungkin sekarang di pesantren masih seperti itu, tapi pendekatan bahwa secara holistik kita melihat bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi ini adalah dasar kehidupan kita yang terbaik, dan bagaimana kita dapat mewujudkan masyarakat madani yang disebutkan oleh Prof. Andi Faisal tadi dalam kerangka availability of technology. Karena pada saat yang sama terjadi upaya adanya algoritma yang membuat kita hanya memilihkan kita hal-hal yang kita sukai. Jadi banyak informasi, kalau kita sukanya ngaji akan keluarnya ngaji terus ya, macam-macam semua ustadz keluar yang pernah kita lihat. Dan sebaliknya. Kalau sebaliknya, kalau ada yang pernah lihat yang jelek-jelek, dia akan muncul gitu, dan itu dianggap sebagai preference karena algoritmanya mengikuti. Nah, oleh karena itu kita terus harus mengajarkan kebaikan dan contoh-contoh terbaik, mengatur waktu kita, karena yang paling terbatas sekarang ini adalah waktu. Jadi karena sebenarnya di dalam Islam itu sudah jelas sekali waktu adalah paling penting. Tetap itu waktu sholat, mulai dari fajar, nggak ada agama satupun di dunia ini yang begitu care terhadap waktu dan hal-hal yang ada di alam ini. Ayat-ayat kauniyah yang kita temukan bahwa kebenaran bahwa perbedaan siang dan malam misalnya itu tidak ada satupun agama yang mengingatkan. Kembali lagi saya yakin bahwa teknologi yang sekarang dengan algoritma itu sebenarnya memang kita harus memiliki imajinasi ke depan bagaimana supaya algoritma itu akan membuat orang menuju ke arah kebaikan, bukan kepada apa yang dia pernah lihat di masa lalu atau apa yang dia sukai. Sehingga ada perbaikan-perbaikan. Nah, mungkin ini yang saya rasa nanti ke programming atau ke programmer yang membuat itu, kita mengupayakan bahwa ada langkah-langkah, misalnya dibikin kalau orangnya seperti ini maka softwarenya seperti ini, lama-lama makin sedikit gitu ya. Ada intervensi dari teknologi sehingga dia menjauh, melupakan hal-hal yang buruk, meninggalkan hal-hal yang batil gitu untuk menuju kepada kebenaran ya. Dan juga memastikan bahwa secara etika itu
yang dilakukan itu adalah benar ya. Jadi kesepakatan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, beragama itu adalah sebenarnya kesepakatan yang akhirnya nanti pun akan tergabung di dalam satu algoritma. Karena sekarang ini kita berdasar artificial intelligence ya Pak ya. Nah itu sekarang semua algoritma itu baik yang ada di ChatGPT, di DeepSeek, di Qwen atau yang baru semuanya generative artificial intelligence, dia mempelajari pola-pola pattern yang ada dalam akses orang terhadap informasi dengan caranya belajar. Jadi memang kita harus mengupayakan bahwa yang dimasukkan itu adalah semata-mata yang kebaikan-kebaikan, mengurangi yang buruk dan memastikan bahwa yang dimasukkan itu adalah benar. Nah, itulah fungsi dari manusia untuk dapat memfilter keburukan itu, dan sudah ada di dalam jiwa raganya itu, oh ini buruk, jadi saya tidak menuju ke arah ini gitu ya. Seperti yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini karena ada petunjuknya. Ya betul Prof. Jadi itu dari perspektif untuk penyedia aplikasinya ya, kita dorong untuk lebih berpihak kepada kebaikan gitu kan. Betul. Supaya trennya ya algoritmanya mendukung yang baik-baik gitu. Nah, tapi kan ini penyedia ini banyak nih, sehingga mungkin juga harus bersaing ya. Dari sisi lain barangkali juga dai-dainya bagaimana juga bisa nge-push ya yang berlomba ini dengan penyedia konten yang lain kan gitu ya. Betul, iya. Ya saya setuju. Kira-kira kendala dan tantangannya apa ini? Kendala dan tantangannya saya rasa adalah pada saat yang sama kita juga harus memikirkan tadi ya, karena kita berbicara tentang keberlanjutan, bagaimana semua upaya kita untuk dapat memastikan bahwa dakwah atau bagaimana kita dapat menyebarkan konsep-konsep yang terbaik tentang kehidupan ini itu di dalam perjalanannya ketika bersaing tadi betul dengan yang dikatakan Pak Dr. Asni Chan bahwa kita perlu memastikan bahwa itu menarik bahan-bahannya ya, tidak kalah dengan hal yang satu yang lainnya, ada hal-hal yang menantang kan. Kalau belajar banyak sekarang tiba-tiba ada kuis, tiba-tiba ada reward ya, ada poin dan hal-hal lainnya. Tapi juga memastikan bahwa saya sangat perlu tekankan bahwa kita sebagai umat Islam itu harus tahu bahwa no pain no gain Pak. Bahwa di samping itu adalah media untuk belajar tentang ilmu pasti, ilmu alam, ilmu teknik ya, keteknikan yang dapat mentransform betul-betul lingkungan kita untuk menjadi one step ahead. Tadi yang dikatakan oleh Prof. Andi, perubahan itu tidak mungkin terjadi hanya dengan kita melakukan secara keseharian dan ini sudah yang terbaik. Tapi kita berusaha mengatur waktu kita bagaimana juga di antara waktu-waktu itu sehingga keunggulan kita pada saat masa Abbasiyah, Umayyah dulu misalnya itu pada saat Al-Kindi, Al-Khawarizmi ada ya, itu bahkan nama Al-Khawarizmi kan dipakai algoritma itu kan. Betul, iya, jadi algoritma itu justru dari Islam ya, dan diambil dari nama Al-Khawarizmi. Iya, Al-Khawarizmi. Juga kedokteran juga seperti itu, kembali lagi pada masa kegemilangan Islam yang perlu kita bangkitkan kembali. Dan saya rasa bahwa itu harus perlu diingatkan terus-menerus, keseimbangan antara mengerjakan kehidupan di dunia dan menyiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Iya. Makasih, Prof. Terima kasih. Prof. Andi, dengan fenomena yang ada, terutama di Gen Z ya, ini kan tentu mereka sebagai pemula ya kan sudah dibombardir dengan berbagai informasi yang melengahkan, yang enak, yang segala macam itu kan. Nah, sehingga ada muncul ada istilah-istilah misalkan apa namanya mager ya, malas gerak dan seterusnya ya. Generasi rebahan. Generasi rebahan dan seterusnya. Nah, kira-kira dari sisi konteks dakwah bagaimana supaya mereka juga ngeh dengan dunia yang Islam yang lebih baik, dengan juga yang harus dilakukan banyak bergerak, banyak beraktivitas, banyak melakukan amal soleh dan seterusnya ini. Nah, kira-kira seperti apa ini untuk strategi terutama juga menggunakan media
digital ini kepada sasaran terutama segmen Gen Z tadi? Oke, terima kasih Pak Dr. Sehan. Jadi saya lanjutkan dulu apa yang disampaikan oleh Prof. Freddy tadi, bahwa referensi Al-Quran tentang dakwah itu kalau kita lebih detail lagi, misalnya dalam surah Ali Imran, ya, surat ketiga ayat 104. Di situ kan jelas sekali dikatakan bahwa wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi situ ada 3 proses yang harus memang diperhatikan ketika kita berdakwah, bahwa memang harus yad'una ilal khair, ya. Jadi kita harus mengajak kepada kebaikan, ya. Dan tentu harus mengidentifikasi kebaikan-kebaikan itu. Dan preferensi Al-Quran dan hadis, sunnah itu sudah jelas, dan juga ulama sudah sangat luar biasa sekali mengajarkan itu, dan ini yang melahirkan kitab kuning, ya, kemudian diajarkan di pesantren-pesantren, tentu di samping juga kitab putih yang sekarang juga anak santri sudah cukup juga dengan kitab-kitab yang itu, apalagi dengan lahirnya teknologi ini. Kemudian yang berikutnya adalah wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi memang harus memerintahkan, ya, kepada yang ma'ruf. Ma'ruf ini ya sudah menjadi nama juga, ya, selama ini untuk kita, seperti wakil presiden kita yang lalu kan juga namanya Pak Ma'ruf Amin. Jadi, tapi memang ini sudah menjadi umum lah ma'ruf ini. Tapi ternyata ini adalah kebenaran kearifan lokal, ya, tapi juga kearifan global sebetulnya. Jadi kebenaran-kebenaran itu harus memang diperintahkan, dimengerti sebetulnya apa yang dimaksud dengan kearifan itu. Karena ada yang kearifan yang sifatnya universal, ya, seperti umpamanya demokrasi, human rights, good governance, civil society yang kita singgung tadi itu, keadilan, justice. Ini semua adalah kebenaran universal dan ada semua di mana-mana, di seluruh tempat. Gitu juga yang terakhir adalah wa yanhauna 'anil munkar. Jadi memang harus melarang, ya, yang buruk, yang merusak, ya. Jadi yang destruktif. Ini semua memang harus dilarang. Oleh karena ini itu yang berkaitan dengan namanya law enforcement yang ketiga ini. Kalau kita lihat di ayat 104 ini, ternyata itu menggunakan kata yada'una, ya'muruna, yanhauna. Nah, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu artinya pihak ketiga, orang ketiga, jamak gitu. Artinya ada orang lain yang mengerjakan gitu. Tapi yang menariknya di ayat 110, di situ kemudian menjadi ta, ya. Nah, tapi di sini bukan hanya yang kedua, ini ditambah lagi, artinya harus setiap orang melakukan pihak kedua diperintahkan, gitu. Jadi bunyinya ya kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Jadi kamu itu akan menjadi, atau kalian itu akan menjadi umat yang excellent, ya, yang tadi itu yang berkemajuan, bertamadun, ya, berkeadaban, yang exemplified, ya, percontohan lah, ya. Apabila mampu ukhrijat linnas, itu outward looking, bukan hanya internal, tapi dakwah itu harus keluar manusia manapun, ya, bahkan juga alam sekitar kita, lingkungan kita, karena ya Islam ini adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada manusia. Ya, memang ada ayatnya juga, kafatal linnas wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi kafa untuk seluruh manusia. Tapi di ayat yang lain di Al-Anbiya 107 dikatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, artinya seluruh alam raya ini. Jadi baik yang ketika Nabi hidup maupun sebelumnya sebetulnya itu. Jadi itulah kehebatan Rasulullah. Makanya kalau dunia tasawuf, ya, Rasulullah ini sebetulnya adalah Abul Arwah, ya. Jadi bapak seluruh roh yang juga berlaku untuk sebelum Rasulullah diutus. Bahkan makhluk yang lain juga. Betul, dan sesudahnya bahkan makhluk yang lainnya
langit yang berlapis-lapis ini, ya itu menjadi rahmat, dan Rasulullah memang kan sudah mengunjungi juga langit ini. Nah, itu bukti bahwa dakwah ini jangan inward looking, jangan terus internal saja, tapi juga ke dunia lain. Jangan hanya kita di sini ya. Oleh karena itu sehubungan dengan teknologi sekarang ini, inilah manfaatnya Prof. Riri kan. Kalau seperti kita sekarang ini bertiga saja ya, yang mendengarkan paling juga guru kita dan kita. Tapi karena ada teknologi, ada Sautul Istiqlal, sehingga bisa, Cides. nah, sehingga bisa didengarkan di mana-mana. Dan juga kalau awalnya mungkin hanya 100, 200, tapi karena ini nanti di YouTube kan, sehingga bisa itu bahkan lintas waktu mungkin berjuta-juta nanti, insya Allah akan diulang terus. Dan inilah teknologi yang luar biasa ya, yang temuan manusia yang harus kita apresiasi dan harus kita manfaatkan ya. Kemudian yang berikutnya tadi itu tak muruna, kemudian ada tanhauna, jadi pakai ta ya, dari pihak kedua jadi ketika pihak kedua ya. Artinya itu harus interpersonal, kemudian juga harus personal responsibility. Nah, kalau istilahnya, kalau yanhauna tadi boleh dikata itu fardu kifayah ya. Dan itu berlaku juga untuk negeri non muslim sebetulnya. Kalau tadi ya, level yadauna, yanhauna, ya'muruna, yanhauna itu artinya itu juga berlaku di Singapura, berlaku di Jepang, di Amerika, New Zealand, Eropa, dan seterusnya. Tapi yang menariknya kalau tadi dalam Islam, ada surah Ali Imran ayat 110 ditutup dengan watuk minuna. Syaratnya beriman kepada Allah dan makhluk-makhluk gaib yang lainnya, ya seperti malaikat, termasuk kenabian, kerasulan, wahyu, hari kemudian, takdir baik dan takdir buruk. Ini kan semua rukun iman yang boleh dikata itu makhluk gaib ya, dan puncaknya tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh Eropa ya, sekarang ini ya, dulu juga kuat ya. Yang tidak dimiliki oleh Amerika sekarang ini, Jepang. Ya, ini harapan kita nih, dunia Islam memang ya hubungannya juga dengan dakwah ya harus berkaitan terus dengan tu'minuna billah gitu. Sehingga benar-benar efeknya bukan hanya di sini, tapi juga nanti di hari kemudian efeknya bukan hanya diri kita, tapi juga masyarakat umum. Apalagi kalau bicara teknologi tadi ya, memang Masya Allah ini Al-Khawarizmi ini ya melahirkan 3 ilmu ya. Selain algoritma tadi itu, Al-Khawarizmi itu kan mirip ya, algoritma Khawarizmi ya. Begitu juga aritmetik, dari nama dia juga. Aritmetik. Begitu juga chemistry ya. Jadi ini ilmuwan yang sangat luar biasa, dan itu ya menjadi kimia, itu jadi chemistry ya dari nama dia juga. Dan belum lagi ulama-ulama, scholar-scholar yang lainnya seperti algebra itu ya dari Jabir, itu juga begitu juga Ibnu Sina menjadi bapak kedokteran. Dan ini semua jadi konten-konten yang luar biasa ya. Sekarang kan ini musim konten ya, konten creator, semuanya di konten. Karena kita kurang apa? Kontennya Masya Allah luar biasa. Tadi Prof. Riri menyebutkan gimana surat Maryam Bomais. Ya itu kalau kita buat, atau tadi Dr. Aslihan yang ngomong gimana surat Maryam itu kalau kita format dengan baik, orang akan terperangah, wah ternyata surat Maryam. Selain ujungnya itu dada semua, indah sekali kalau imamnya itu membaca itu dengan baik, ataukah karya luar biasa. Maknanya juga, ya. Dan di situ juga menceritakan Maryam, ibunda Yesus Kristus, ibunda Isa Al-Masih. Jadi kita juga bisa menyampaikan sesuatu yang sangat terbuka. Ya, mudah-mudahan tadi generasi Z ya, dan juga generasi M bisa mengerti bahwa ternyata Islam ini sangat luar biasa informasinya, dan bukan hanya di sini tapi di sana juga, bukan hanya di dunia ini juga di akhirat, bukan hanya di kalangan umat Islam tapi juga di kalangan ya kalau non Muslim. Sebetulnya tidak enak juga karena Muslim itu kan artinya orang yang selamat. Jadi kalau kita mengatakan non Muslim kan jadi kurang enak sebetulnya terjemahannya ya. Bilang juga kafir tidak enak juga ya.
Jadi kita harus mengatakan bahwa ya mungkin yang belum menerima Islam lah gitu, kalau lebih singkatnya seperti itu. Ya. Yang memang artinya cover, artinya menutup diri dari risalah Nabi Muhammad SAW. Gitu saya kira. Baik, makasih Prof. Jadi kalau Prof. Andi Faisal ini karena backgroundnya guru besar UIN, ya banyak dalil-dalil ini Prof. Ya. Dalil dari Al-Quran yang beliau sampaikan ya. Beliau adalah guru besar di UIN Syarif Hidayatullah ya. Dan karena sudah juga belajar ke Amerika, ke Kanada dan sebagainya, sudah banyak tafsir yang out of the box juga ya. Terima kasih Prof. Yeah. Nah kemudian balik Prof. Riri, beliau ini kan backgroundnya guru besar di UI di teknik komputernya. Dengan media digital yang ada hari ini, Prof. Kira-kira ini kan sudah mulai banyak ya para dai atau dari ormas-ormas Islam itu sudah mulai menggunakan ya media digital juga. Tetapi mungkin tingkat efektivitasnya bermacam-macam ya. Ada yang mungkin bagus ya, yang bisa karena mungkin bisa menyesuaikan dan seterusnya. Ada juga yang followernya atau yang nonton sedikit gitu. Kira-kira strategi seperti apa nih supaya konten kreator dakwah Muslim ini juga berkembang dengan bagus nih. Iya. Terima kasih Pak Silechan. Kalau saya lihat relevansi digital spiritualism ini, bagaimana kita bisa sebarluaskan ke masyarakat agar pendengar kontennya makin banyak ya, yang benar-benar fokus dan juga dapat membedakan ya, bukan hanya menggunakan sosial media ini sebagai sarana untuk berinteraksi, hiburan, tapi juga betul-betul untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Itu memang perlu diingatkan terus-menerus dan saya yakin bahwa dari waktu ke waktu kita selalu punya ya. Dulu dari segala zaman selalu ada penceramah yang memang disukai oleh masyarakat ya, yang sesuai dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Namun kalau bagi saya mungkin yang sekarang untuk meraih lebih banyak lagi anak-anak muda, generasi muda yang ingin mempelajari agama dan masuk ya ke dalam itu, memang kita memerlukan cara-cara di mana sekarang semuanya bisa dilihat, apapun yang terjadi dimanapun, di Mekah sedang jatuh, di mana apapun kita bisa lihat pada saat yang sama langsung. Kita adalah orang yang mengamati pertama kali mungkin. Nah, keberadaan orang di multi tempat itu mungkin adalah satu keunggulan juga ya. Jadi mungkin saya rasa misalnya banyak sekali sekarang tempat-tempat di dunia di mana sudah mulai disediakan tempat untuk sholat ya. Bagaimana agama Islam memperkenalkan dirinya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, penuh dengan orang-orang yang memperhatikan waktu, yang kemudian berinteraksi baik, penolong, dapat memberi pencerahan kepada semuanya. Itu mungkin ada model-model yang diperlukan sehingga ada keinginan untuk terus memperluas, karena akhirnya jawaban-jawaban yang tidak ada di agama lain mungkin bisa dapat kita temukan di dalam agama Islam. Nah, bagi saya dalam pengembangan bahan-bahan ini memang diperlukan imajinasi ya Pak ya, tapi kadang-kadang memang kita itu agama lakum dinukum waliyadin ya, jadi kita tidak it's not your problem, it's my problem gitu ya. Jadi kita mungkin terlalu loose dalam selama ini mungkin, tapi kalau kita dapat memberikan contoh bahwa ini loh benar orang yang sudah berjanji akan tepat waktu, apa yang dilakukan akan delivered, produknya akan selesai, seperti waktu zaman Pak Habibie tadi yang disebutkan Bapak, di mana di negara kita itu teknologi, orang yang memiliki ilmu itu adalah sesuatu yang dibanggakan dan ingin jadi seperti itu. Anak-anak dengan di seluruh Indonesia itu hanya dengan TVRI itu bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menghafal 36 butir Pancasila itu dulu dihafal. Sekarang
kita bilang bahwa oke, implementasinya saja, tapi tetap saja juga diperlukan ya cara-cara sehingga kita berbangsa, bernegara dan beragama ini kita merasa bahwa hati kita itu ada di Makkah, hati kita ada di Madinah, dengan bisa melihat hanya satu layar yang terus-menerus ada. Di situ kita diingatkan tentang waktu, bahwa setiap detik hidup kita ini ada poin, turun terus jumlahnya, ya misalnya berapa detik lagi kita akan selesai misalnya, tapi kita akan terus mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang tidak kita hitung ya. Jadi untuk bisa menciptakan masyarakat madani tadi, karena memang tidak semua masyarakat Indonesia sudah memiliki kesempatan seperti itu. Semua kita ini adalah agen-agen yang perlu untuk membantu dan mencerahkan yang lebih banyak lagi di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Dan cara-cara yang kita lakukan ini mudah-mudahan dapat diperbanyak gitu, untuk dapat menggairahkan kita untuk tadi membahas kembali ayat-ayat Al-Quran, mengetahui ini, kemudian mengembangkannya sehingga bisa menjawab kegamanan kita di masa yang seperti ini. Banyak orang sekarang ini dengan AI ini sekarang takut Pak, karena pekerjaan akan hilang, apapun bisa dikerjakan lebih cepat lagi daripada kita ya. Siapapun nggak ada yang merasa tenang sekarang, karena ternyata ilmu pengetahuan yang digabung yang bisa diakses dengan cepat, sumber datanya itu berubah menjadi sesuatu yang meniadakan apa yang sebelumnya kita kerjakan, tapi kita kemudian berubah. Kalau kita lihat sekarang malah banyak, saya tadi pagi baca di koran, banyak di Amerika ini sekarang orang mempelajari bagaimana bertukang lagi, karena itu lebih penting, lebih mendatangkan, karena real kerjaannya ya, karena manusia itu tidak bisa digantikan dengan robot. Yang banyak sekali ilmu-ilmu yang ternyata bisa kita temukan bahwa banyak hal yang dapat kita tutupi juga, tapi kita juga dapat menggunakan AI untuk membantu kita membahas hadis, mencarikan jawaban dan sebaliknya. Jadi saya rasa tugas kita semua sebagai orang tua, sebagai pengayom di masyarakat, terus membesarkan hati, membuat mereka kukuh, teguh, mentalnya kuat. Karena sekarang jangan namanya mental sayur ya sekarang ya, jadi baru sedikit aja mental strawberry ya, langsung sudah takut dan sebagainya. Jadi dunia sekarang sangat luas. Kita bisa menghitung kita mau pergi kemanapun, berapa yang diperlukan biayanya dan sebagainya, semua ada di tangan semua orang. Dan ini adalah tools untuk menjadi pemuka bahwa betul pada saat tahun 2045 kita bisa menjadi nomor 6 ekonomi terbesar di dunia. Karena kita mentalnya kuat, kita punya Allah, kita tidak pernah takut ya. Tapi juga kita ingin terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah disebarkan dari masa kejayaan Islam dulu. Mudah-mudahan dari generasi ke depan ini dapat menggunakan media sosial untuk belajar. Terkait dengan itu, kan ini untuk para dai dari berbagai ormas, dari berbagai masyarakat ya, sudah ada yang sudah bisa belajar sendiri. Tapi mungkin juga ada yang masih perlu bantuan ya, karena tadi memang proses transformasi sangat cepat gitu kan di masyarakat. Mungkin kalau mau mandiri sih belajar juga sudah tersedia toolsnya di berbagai sosial yang ada, media sosial yang ada. Tetapi bagaimanapun juga mungkin juga perlu diprogramkan. Nah, ada nggak program di IJMI yang terkait dengan peningkatan kapasitas para dai-dai ya, untuk mereka ini bisa melakukan ya pengembangan konten kreator menggunakan tools yang sudah tersedia yang tadi sosial media yang ada gitu. Iya, baik. Itu memang banyak ya sekarang program di IJMI yang juga hari Minggu ini kita akan mengadakan dai digital ya, bagaimana kita dapat meningkatkan mempelajari tools yang ada untuk mengembangkan itu, dan mudah-mudahan itu juga bisa diselaraskan dengan program-program dengan yang ada di Kominfo, karena itu tersedia. Sebenarnya kalau ilmu pengetahuan dan teknologi itu sekarang tidak ada yang bisa menyimpannya Pak ya. Semuanya bisa dipelajari. Tapi kalau kita masuk dalam satu pertemuan, kursus atau apa misalnya tadi ada kurikulumnya, maka kita akan mencapai tujuan capaian pembelajaran lebih sempurna dan lebih cepat, dan kemudian berbentuk kalau kita memiliki antusiasme untuk terus-menerus belajar. Nah, inilah yang perlu dimiliki oleh semua orang, kemampuan menjadi pembelajar seumur hidup.
Karena sekarang petunjuknya ada klik ini, klik itu, klik ini, sampai dan itu menjadi kebiasaan kita, mengubah kita cara kita bekerja dan belajar dan hidup. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan yang diadakan oleh HMI untuk dai digital dan kemudian kerjasama dengan Kominfo yang bisa kita upayakan bersama, itu kita bisa mencari potensi-potensi terbaik yang bisa memiliki dan menggabungkan kemampuan talenta-talenta di bidang konten tadi, di bidang teknologinya, dan kemudian juga bagaimana outreach kita terhadap masyarakat sehingga niat kita untuk dapat menyampaikan pesan-pesan dan kebaikan yang terus akan bergulir menjadi snowball effect yang besar ya, itu besar benar bisa dilakukan. Jadi mudah-mudahan program-program ini dapat terus dijalankan, Pak. Mungkin bisa kita kumpulkan dan bersama-sama kita lakukan, saling memberi semangat. Iya. Betul. Terima kasih, Prof. Riri. Terima kasih. Prof. Andi, kalau tadi dari sisi pengembangan tools-nya ya, keterampilan para dai untuk bisa menggunakan tools yang ada ya di dunia digital hari ini. Nah, dari sisi konten ini, Prof. Ini kan penting juga supaya tidak lari ya kan? Juga supaya juga bisa menjaga etika gitu kan, karena kan informasi sangat bebas ini. Begitu sudah bisa secara penggunaan tools-nya, tetapi kalau ini tidak sadar diri, tidak kemudian juga mandiri untuk memilih yang baik-baik, atau mungkin ini bisa juga terlena, nanti juga tidak waspada dengan ujaran kebencian, dengan hoax, dengan fitnah dan segala macam. Nah, kira-kira seperti apa nih, Prof, mengantisipasi? Terima kasih, terutama dari sisi konten. Jadi konten ini memang saya sudah juga pikirkan ya. Kita sudah ketahui sekarang ini ada Internet of Things, ada Big Data, tadi Prof. Riri sudah menyebutkan, ada yang namanya Artificial Intelligence, ada ChatGPT, ada DeepSeek, dan seterusnya. Jadi alat ini kan pada dasarnya hanya mengolah apa yang ada ya. Nah sekarang ini kita harus berkontribusi memang untuk memperkaya Artificial Intelligence ini dengan katakanlah misalnya tafsir-tafsir yang pernah kita miliki ya, yang sudah pernah terbit, itu sudah hampir 100-an tafsir misalnya, itu kita scanning ya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena mungkin kalau Inggris barangkali sudah ada ya, atau untuk sebagian besar mungkin sudah ada, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, nah ini untuk kebutuhan kita di Indonesia, dan mungkin juga orang Melayu ya bisa mengakses karena bahasa kita sama, sehingga bisa memperkaya informasi itu. Jadi kalau orang hanya bertanya tentang sesuatu ya, itu referensinya dari tafsir-tafsir tadi ya. Ini baru level tafsir umpamanya, belum lagi umpamanya hadis. Hadis juga kita ketahui ada 9 kitab hadis itu. Nah itu sangat komprehensif ya. Jadi ucapan Nabi yang itu disampaikan secara lisan, ternyata kan dicatat oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian menjadi kitab yang kemudian dikenal dengan Al-Kutubut Tis'ah itu, 9 kitab hadis. Dan itu kalau juga di scan, di digitalize ya, tentu bisa aksesibel kepada jemaah atau orang yang mau belajar tentang Islam ini. Jadi konten yang luar biasa sekali ya. Ini kan secara materi ya, begitu juga dari segi ilmunya ya. Ada umpamanya tadi ada ilmu filsafat. Ini luar biasa ilmu filsafat kita. Tadi kita sudah sebutkan beberapa filosof Muslim ya. Kemudian juga teologi misalnya ya. Kita menyampaikan bahwa teologi dalam Islam itu seperti ini, bervariasi ya, tapi intinya adalah tetap ketauhidan gitu. Kemudian ada juga ilmu fikih yang selama ini cukup banyak disenangi orang atau ingin diketahui sebetulnya fikih itu seperti apa ya. Kita di Istiqlal ini kalau habis zuhur ada juga tentang fikih ya, di mana soal syariat itu dibahas ya. Kemarin pokoknya tentang faraid ya, tentu mawaris. Nah tadi saya dengar itu tentang bagaimana sholat witir, sholat tarawih dan seterusnya. Jadi
secara konten ini memang kita sangat luar biasa. Ya, ingat dulu Cak Nur mengatakan bahwa khazanah keilmuan kita ini luar biasa kayanya, dan kita harus menguasai itu, mempunyai informasi tentang itu, tapi juga informasi secara internasional yang mutakhir. Katakan misalnya dalam hal filsafat. Filsafat yang berkembang ini di era modern ini kan juga cukup pesat. Sehingga ilmu-ilmu filsafat ini pun bisa berguna untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Misalnya yang terkenal itu ya mungkin 20 tahun terakhir ini ada namanya era hermeneutika ya, ataukah ada namanya semiotika ya. Nah, ternyata itu kan juga kita bisa gali Al-Quran dengan pendekatan hermeneutika dan semiotika, sehingga berkembang ya pemahaman kita semakin mendalam, semakin luas, sehingga kita sebagai dakwah ya orang bisa mengerti bahwa ternyata Islam ini memang komprehensif gitu, bukan hanya soal surga dan neraka, bukan hanya soal pribadi, tapi juga memang berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya gitu. Gitu saya kira, Prof. Baik, jadi luar biasa Prof ya. Jadi banyak sekali sumber gudang ilmu kalau mau dijadikan konten ya. Di Al-Quran sendiri tafsirnya macam-macam. Kemudian dari sisi hadis sendiri ada Kutubus Sittah tadi ya, banyak sekali yang kalau itu mau dijadikan sehari 10 konten pun itu bisa bertahun-tahun nggak ada habisnya gitu kan. Ya, belum lagi yang tadi ada ilmu fikih, ada macam-macam lain ya. Alhamdulillah, mungkin di penghujung ini Prof Riri, ini kan inovasi terus berkembang ya. Inovasi hari ini kita mengerti ada tadi artificial intelligence, ada big data, kemudian belum lagi ada virtual reality dan segala macam. Nah, kira-kira contoh-contoh implementasinya yang kira-kira langsung bisa bermanfaat bagi kegiatan dakwah Islam ini seperti apa itu? Iya, menarik ya Pak ya, tadi Bapak menanyakan teknologi-teknologi terkini, di mana di dalam history of computing kita sampai sekarang banyak orang yang pakai Google untuk virtual reality, metaverse. Waktu itu Istiqlal, saya tadi tanyakan pernah ada Istiqlal First, di mana kita berada di dunia kedua yang persis sama dengan Istiqlal. Di sana juga ada seolah-olah kita, kalau kita di rumah kita bisa berada nengok kanan kiri itu kelihatan sampai ke apa lah, Conti Madinah, Masjid Nabawi. Betul ya, terasanya berada di situ gitu ya, tanpa kita harus pindah. Dan kemarin sholat Jumatnya katanya juga sudah pernah disiarkan banyak kali, itu beberapa tahun pada saat metaverse. Jadi kita itu memang sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi terkini itu dengan cara-cara yang baru, terutama waktu saat pandemi kita tidak boleh berpindah, tapi kita dapat merasakan kita berada di situ. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya kalau kita sudah meyakinkan bahwa strategi dakwah ini dengan konten yang menarik, melibatkan influencer juga yang betul-betul bisa menjadi contoh teladan budi pekerti yang berbaik gitu ya Pak ya, dan dapat mengajarkan bagaimana kita dapat secara konsisten terus-menerus rutin melaksanakan, tapi bukan hanya itu, juga menemukan semangat-semangat baru bahwa setiap hari yang dititipkan Allah, nafas jiwa kita ini yang dititipkan itu bisa menjadi benih-benih kebaikan terus-menerus, itu bisa diupayakan juga dengan konten-konten yang diupayakan untuk interaktif. Jadi konektivitas antara pembawa acara dengan user, sehingga memang kita semua belajar. Karena sekarang dimanapun untuk mempelajari sesuatu, kita adalah gabungan dari semua node-node yang mengerjakan ini. Sekarang orang banyak, saya mengajar teknologi blockchain, itu membuat blok baru setelah di initial original node yang ada untuk menyimpan data yang akhirnya tidak dapat diubah. Jadi inilah cara supaya kita mengupayakan pada saat ada celah untuk dapat melihat kebaruan seperti yang dilakukan Istiqlal dengan Istiqlal First waktu itu, kita dapat masuk. Sekarang juga dengan chatbot, cara berbalasan gitu ya. Tapi upayanya adalah konten-konten yang betul-betul tersaring. Kita harus hati-hati bahwa mesin-mesin ini sekarang sedang belajar dan banyak halusinasi. Jadi jawabannya belum tentu benar ya. Jadi itu yang harus kita arahkan sehingga benar-benar yang disampaikan itu adalah kebenaran. Hoax, ujaran-ujaran yang salah,
yang tidak penting dan tidak menyebarkan ketenangan dan kedamaian itu kita usahakan untuk dihindarkan. Jadi upaya-upaya untuk menggunakan teknologi terkini tadi yang sebutkan Pak Akhlisan, Aslisan ini di dalam deployment teknologinya dan menyatukannya dengan isi tadi adalah sarana yang luas sekali bagi semua kita untuk berdakwah. Ya. Artinya dengan chatbot itu kita bisa juga bikin tanya jawab dengan pengurus IJMI ya kan, tentang atau dengan tentu dengan mesin ya untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan agama ya, persoalan-persoalan keumatan kan. Sekiranya itu juga bagus, juga bisa dimanfaatkan ya tentunya dengan tren yang ada dengan adanya big data untuk bisa kira-kira diarahkan kemana, pasar apa yang bisa digunakan dimanfaatkan dari kecenderungan tren yang terjadi itu kan. Termasuk tadi tentunya dengan virtual reality-nya mungkin juga bisa untuk praktek-praktek dakwah di Islam kan memang banyak prakteknya ya. Apakah manasik ya, kemudian juga praktek wudhu, praktek sholat dan segala macam itu mungkin juga bisa dikembangkan ke sana ya. Betul Mbak. Baik, Prof. Andi sebagai penutup nih, kira-kira dari kegiatan podcast kita ini apa yang bisa kita kembangkan ke depan untuk bisa menarik lagi dan tentunya bermanfaat untuk dakwah keumatan, kemaslahatan dan masyarakat. Oke, jadi memang kita mencoba menggagas ini kerjasama IJMI dengan Istiqlal supaya apa yang kita miliki di IJMI lebih 1000 ya, Prof, ya, pengurus dan penyantun, penasihat, dewan pakar, ini kita ajak ke sini ya. Nah, kemudian juga di Istiqlal di sini juga ada 1000-an juga yang daftar penceramah ya, yang siap sedia entah itu harian, mingguan atau juga sholat Jumat khotib, itu semua sudah di sini terdata. Dan juga biasanya kita juga cetak kemudian langsung masuk di televisi ya. Nah, jadi ini semakin memperkaya dakwah kita manfaatkan ruangan yang luar biasa ini, daripada kosong ya kita optimalkan untuk dakwah podcast yang mengikuti perkembangan zaman sekarang ini, dunia podcast ya. Dan alhamdulillah juga diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk berekspresi ya. Bahkan kadang-kadang juga agak kritis kita di sini, tapi demi kebaikan yang sifatnya tadi konstruktif, yang sifatnya tadi itu tanhauna anil munkar dan yanhauna anil munkar. Dan intinya tadi ayat yang terakhir yang diawali tadi oleh Pak Dr. Aslihan bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ihsan. Kita berdakwah itu ada 3 modelnya, dengan tentu dengan filsafat, dengan ilmu pengetahuan, kemudian tentang nasihat-nasihat petua-petua, talk show, podcast, dan seterusnya. Kemudian wajadilhum billati ihsan, kita juga ketika berdebat, berdiskusi harus yang terbaik, argumentasi, proposisi, referensi yang kita kemukakan sehingga ya bisa meyakinkan objek dakwah kita tadi. Saya kira begitu Pak moderator yang luar biasa ini. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Riri Fitrisari dan juga Prof. Andi Faisal, para pemirsa sekalian. Alhamdulillah kita sudah di penghujung dan tentu apa yang sudah kita diskusikan sangat bermanfaat. Jadi ke depan tentu kita mengajak kepada para dai ya untuk kita tidak ketinggalan zaman. Kita sudah ada di era digital hari ini dan mari kita manfaatkan media digital untuk dakwah ya, untuk kebaikan, untuk kedamaian, untuk kemaslahatan umat ya. Dan untuk itulah itu menjadi potensi jariah kita berkelanjutan. Demikian, dan tentu bagi yang menginginkan pelatihan-pelatihan teknis untuk penggunaan sosial media ya, kami dari IJMI ya, Prof. Riri, Prof. Andi Faisal, kita juga menyiapkan paket-paket pelatihan yang itu nanti bisa dimanfaatkan oleh para dai untuk kita bersama-sama menggali lebih lanjut memanfaatkan teknologi digital hari ini. Terima kasih sekali lagi dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.